Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daulandari, kelas SMA 19A4 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 6, yaitu alasan memerlukan perubahan. Alasan memerlukan perubahan. Alasan mendasar organisasi memerlukan perubahan adalah karena sesuatu yang relevan bagi organisasi telah berubah atau akan berubah. Oleh sebab itu, organisasi tidak punya pilihan lain kecuali berubah. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan untuk berubah yang berasal dari satu, dorongan eksternal. Dorongan eksternal yang mendorong organisasi untuk mengadakan perubahan berasal dari lingkungan umum organisasi. Hanya aturan baru dalam produksi dan persaingan, politik, hukum baru, keputusan pengadilan, dan sebagainya akan mempengaruhi organisasi. 2. Dorongan internal. Pada dasarnya, dorongan internal berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Adanya revisi strategi organisasi oleh manajemen puncak akan menghasilkan perubahan organisasi. Macam-macam alasan umum yang mendasari kegagalan perubahan. Berikut 5 alasan umum yang mendasari kegagalan perubahan. Pertama, kurangnya kesiapan perubahan. 2. Tidak mencukupi atau tidak efektif perencanaan. 3. Kegagalan dalam kepemimpinan dan manajemen dari program perubahan. 4. Komunikasi yang tidak efektif. 5. Cukup ikuti melalui dan kegagalan untuk mencapai dan mempertahankan organisasi belajar. Kunci untuk mencapai sukses dan berkelanjutan perubahan. 1. Pastikan kesiapan untuk berubah. 2. Rencana untuk perubahan. 3. Memimpin perubahan. 4. Mengelola perubahan. 5. Mendukung perubahan. 6. Menghadapi penolakan terhadap perubahan. 7. Berkomunikasi secara efektif. 8. Mengikuti mengevaluasi belajar. 9. Hadir untuk faktor manusia. Menilai kesiapan organisasi. 1. Mengembangkan visi perusahaan. 2. Melibatkan pemimpin. 3. Komunikasi. 4. Transisi staf. 5. Memfasilitasi perubahan dalam individu. 6. Buat penyelarasan organisasi. 7. Pelatihan. 8. Memantau dan memulihkan. Hal-hal yang sangat penting untuk mempertahankan perubahan yang terjadi pada organisasi. A. The substance of the change. Substansi perubahan atau apakah perubahan itu penting bagi organisasi dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan atau karyawan. B. The implementation process. Proses implementasi itu sendiri atau bagaimana perubahan diatur dan dilaksanakan. C. Temporality. Temporalitas atau waktu yang diberikan dalam perubahan yang akan dilaksanakan. Strategi untuk memfasilitasi perubahan. 1. Seorang pemimpin tidak boleh alergi dengan perubahan karena banyak sekali pemimpin yang cenderung pada status quo atau percaya pada suatu hal yang sudah berjalan. 2. Percaya bahwa apa yang dia lakukan selama ini sudah benar sehingga ia takut dengan perubahan. 3. Hal yang harus dilakukan adalah menciptakan suasana tim yang tidak takut terhadap perubahan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.